Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton dan mendengar pada saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Secara umum, kematian dipahami sebagai fase akhir kehidupan yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Sehingga banyak juga yang mencoba menghindar dari kematian. Paling tidak, berusaha memperpanjang umur dengan tetap menjaga pola hidup sehat dan baik. Kata mati sendiri merupakan suatu kata yang tidak enak atau tidak suka untuk didengar, apalagi untuk dihadapi. Sebab mati cenderung dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak baik. Demikian juga ketika Marta dan Maria ditimpa kematian, saudara mereka yang bernama Lazarus. Marta dan Maria betapa tidak menyenangi keadaan itu dan bahkan mendatangkan kedukaan yang mendalam dalam hati mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus datang pada hari keempat, Lazarus sudah berbaring di dalam kubur. Walaupun banyak orang yang sudah menghibur hati mereka, namun rasa sedih dan kecewa tidak bisa ditutupi oleh Marta dan Maria, khususnya kepada Yesus. Bahwa sekiranya Yesus pada waktu Lazarus sedang sakit datang, tentu saudara mereka itu pasti tidak mati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan dalam Injil Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26 ini, Yesus memberikan respon terhadap kegalauan Marta dan Maria. Melalui pernyataan Yesus tersebut memberikan segudang harapan atas realita kematian di dunia ini, bahwa dengan percaya kepadanya pasti akan hidup walaupun mati. Saudara-saudari, kita tidak bisa memungkiri bahwa sepanjang masa pasti ada orang yang mati di dunia ini. Sebab semua orang pasti akan melewati yang namanya pintu kematian itu, kecuali Henokh dan Elia. Kemudian ketika kita membayangkan penyebab kematian juga pasti bermacam ragam. Ada orang yang mati karena sakit, ada orang yang mati karena kecelakaan, ada orang yang mati karena bencana alam atau terkena wabah, dan masih banyak lagi. Disukai atau tidak, diterima atau tidak, disetujui atau tidak, siap atau tidak siap, kematian terus akan terjadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita, menuju kemanakah kita setelah kematian? Sebagai orang percaya, saudara-saudari, sesungguhnya kematian itu tidak perlu ditakuti, namun tidak juga diminta, apalagi diciptakan. Jika waktunya memang harus mati, maka pasti akan mati. Tetapi kalaupun harus mati di dunia ini, bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka akan hidup kelak di hadapannya. Jaminan hidup bagi orang percaya bukanlah suatu isapan jempol belaka, melainkan Yesus sudah membuktikan hal ini ketika ia membangkitkan Lazarus sesudah Marta dan Maria merasakan kegalauan. Bahkan lebih nyata lagi, ketika Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati, sehingga
Kapanpun dan dengan cara apapun kita harus mati di dunia ini, asalkan percaya kepada Yesus, maka akan dibangkitkan dan dihidupkan oleh Yesus di sorga yang abadi. Dengan percaya kepada Yesus, pasti hidup walaupun mati. Walaupun manusia harus mengalami kematian jasmani, kita akan menerima hidup rohani di dalam Tuhan. Ia adalah Tuhan yang akan memanggil dan membangkitkan kita kepada hidup yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu melalui firman-Mu hari ini dapat menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan bagi kami. Apa yang telah diperdengarkan bagi kami bersama-sama dapat menolong hidup kami, dapat melindungi hidup kami, dan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, serta menentu arah bagi kehidupan kami yang bimbang. Saya mohon bimbing kami melalui firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.